Selamat malam, Romo, Suster, Ibu Bapak. Selamat datang dalam pertemuan kita pada malam hari ini. Ini pertemuan kita yang pertama. Sebelumnya saya dengan tidak mengurangi rasa hormat saya ke teman-teman semua, saya mau memanggil Ibu Bapak dan Suster dengan sebutan teman-teman, boleh ya? Supaya boleh. Kita semakin lebih dekat dengan teman-teman remaja nanti. Jadi mohon izin dalam pertemuan pada malam hari ini saya panggil Bapak dengan sebutan teman-teman supaya kita seumuran. Gitu. Ya dong, boleh. Pramuka aja kakak-kakak. Ya, benar. Terima kasih. Kita akan mulai kegiatan kita pada hari ini, teman-teman. Tapi sebelumnya saya mau share screen dulu sebentar. Sudah kelihatan belum ya? Sudah ya? Yohan. Bentar. Oke. Teman-teman, sekali lagi selamat datang di pertemuan kita yang pertama hari ini. Temanya menghidupi motivasi pelayanan. Nanti narasumbernya ada dengan Romo Rudi dan juga Ibu Yeyen. Lalu kita akan ada 3 kali pertemuan, teman-teman. Hari ini tanggal 14 Maret, lalu nanti di tanggal 28 Maret, dan yang ketiga di tanggal 11 April. Begitu. Nanti saya akan memberikan link daftar hadir untuk teman-teman. Mohon bantuan teman-teman untuk mengisi daftar hadir tersebut. Dan juga nanti saya mau izin juga kita membuat grup WA untuk nantinya bisa share materi dan juga kita bisa saling berbagi di grup itu. Kalau teman-teman setuju atau sepakat, boleh nanti komen di apa namanya? Live chat. Di chatnya ya, di chat kita. Begitu. Sebelum kita mulai dalam kegiatan malam hari ini, mari sama-sama kita satukan hati. Kita doa dulu, kita mau mengundang Tuhan Yesus untuk hadir, supaya jaringannya baik, dan juga apa yang nanti disampaikan oleh Romo Rudi dan juga Kak Yeyen, bisa menambah motivasi kita dalam pelayanan. Begitu. Mari kita hening sejenak, kita satukan hati untuk berdoa bersama. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa di dalam surga, selamat malam. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu atas kebersamaan yang boleh kami rasakan pada malam hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai pertemuan kami. Kiranya Engkau mau hadir dan bisa memberikan semangat bagi kami, memotivasi kami agar lebih memiliki kreativitas dalam mendampingi remaja di paroki kami masing-masing. Kiranya Engkau juga mau memberkati agar pertemuan ini lancar, jaringan internet kami juga lancar, dan apa yang diberikan oleh Romo Rudi dan juga Ibu semuanya kami satukan ke dalam hati kami, pakailah kami seturut rencana dan kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sebelum kita memulai sesi kita, ada Ibu Tere sebagai Sekjen Kongkat yang mau memberikan sapaan untuk kita. Ya Bu Tere ya. Bu Tere udah siap nih. Tadi udah makan, jadi tenaganya udah banyak ya Bu Tere. Silakan Bu Tere. Oke, terima kasih Yohan. Terima kasih. Untuk saya infokan dulu untuk acara ini ya, yang mengikuti acara webinar ini, mohon kalau bisa, kalau misalkan jaringannya bagus, wajib tampilkan wajah atau on kamera. Kemudian partisipan wajib di-mute ketika belum ada pertanyaan agar acara ini bisa berjalan dan suaranya bagus. Bila ada pertanyaan bisa raise hand di chat atau reaction.
Dan jika mau bertanya sesuatu juga bisa tulis di kolom chat ya. Jika ditanya nanti ada dari moderator atau dari pembicara, orang yang disebut namanya oleh pembicara atau moderator wajib unmute. Oke. Baik, selamat malam dan selamat berjumpa kembali kakak-kakak pembina Bina Iman Remaja Paroki di acara webinar Komkat KAJ dalam acara pembinaan iman hari Minggu tanggal 14 Maret 2021. Salam sehat dan salam KTKC. Mungkin nggak asing lagi dengan saya adalah nama saya Bu Teresia Eka Murti, panggilannya singkat Ibu Tere, ya, dan mungkin selalu hadir dalam setiap pembinaan serta pertemuan ataupun kegiatan Komisi KTKT KAJ, karena untuk memfasilitasi dan mengkoordinir kegiatan-kegiatan di Komkat KAJ. Nah, kakak-kakak yang baik hati, hari ini Komkat ingin menyapa lagi dan memotivasi pada para pembina iman remaja di paroki di dalam pelayanannya, walaupun saat ini kita masih diliputi masa pandemi virus corona yang belum mau pergi dari tempat kita, dari bumi kita tercinta ini. Dan pelayanan kakak-kakak masih belum aktif secara fisik. Namun kami percaya pelayanan kakak-kakak pembina BIR paroki tetap terus semangat untuk melayani walaupun secara virtual atau daring. Dan di sini tantangan kita ya sebagai pembina di dalam hal ini untuk anak-anak usia BIR ya yang biasanya melakukan kegiatan pembinaan secara fisik itu yang banyak variasinya. Nah, hari ini kita bertemu kembali dalam virtual dan mengajak kakak-kakak pembina BIR paroki diajak untuk menjadi agent of change atau agent transformation. Di sini ada tanggung jawab kita sebagai pembina, pembimbing di dalam pelayanan kita. Nah, pembimbing atau pelayanan kita dimengerti bukan sebagai kewajiban atau beban, tetapi komitmen sebagai panggilan untuk bersekutu, bersaksi, dan melayani. Dalam hal ini ada kata transformasi yang dimaksudkan sebagai perubahan bentuk yang lebih dari atau melampaui perubahan fokus luar. Kalau kata tersebut ditujukan bagi hidup rohani dan lebih khusus yakni hidup Kristiani kepada anak-anak remaja kita di paroki, pendidik adalah proses transformasi khususnya kerohanian kepada anak didik kita agar memiliki perubahan ke arah kedewasaan rohani secara aktif. Tuhan mengasihi kita apa adanya, tetapi Dia tidak membiarkan kita dan orang yang kita layani seadanya. Dia akan mengubahnya menjadi serupa Kristus. Jadi, melayani Tuhan adalah gaya hidup yang menikmati Tuhan, mengasihinya dan memberi diri kita untuk dipakai bagi tujuan-tujuannya dengan mentransformasi iman akan Yesus Kristus kepada anak-anak bimbingan kita. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang menghidupi motivasi pelayanan dan kita akan belajar tentang dua hal tersebut, yaitu tentang semakin mengasihi, semakin terlibat, semakin menjadi berkat, dan yang kedua menghidupi motivasi pelayanan. Ini akan diberikan oleh dua orang narasumber kita yang akan mentransform pengetahuan iman kepada kakak-kakak pembina di BIR paroki. Yang pertama adalah Romo Victorius Rudi Hartono PR. Beliau tidak asing lagi bagi kita dan beliau adalah Ketua Komisi KTKT KAJ dan juga saat ini beliau juga sebagai Sosius Tahun Orientasi Rohani KAJ di Wisma Puruhita. Dan masih banyak lagi jabatan beliau di keuskupan ini. Kemudian yang kedua adalah Ibu
ML Yeni Widowati, Ibu ini pengurus anggota Komkat KAJ, tapi sebelah kakinya juga menjadi pengurus di KKI, di Kepausan Indonesia. Ya. Nah, ini juga dua orang narasumber kita yang akan mentransfer ilmu kepada kita semua. Dan sekarang saya juga berterima kasih kepada PT ILP yang juga mensupport webinar ini melalui aplikasi Zoom, sehingga acara ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Kemudian juga ada PT Canisius yang juga telah mensupport dengan memberikan hadiah buku-buku untuk para pembina BIR. Nanti bentuknya door prize atau apa, nanti moderator lah yang akan mengaturnya. Ya, buku-bukunya adalah yang pertama adalah Belajar dari Yesus Sang Katekis, karangan V. Indra Sanjaya PR. Kemudian yang kedua, Panduan Katekis Volunteer Berkatekesi Umat, karangan Markus Leonhard Supama. Dan yang ketiga adalah Hidup di Era Digital, Gagasan Dasar dan Model Katekesi, karangan Komkat KWI. Nah, ini 3 buku yang akan kita persembahkan kepada kakak-kakak pembina. Dan juga ada door prize lagi, ada 2 lagi door prize, yaitu ada persembahan dari pengurus Komkat KAJ, yaitu sebesar kuota, bentuknya kuota sebesar Rp200.000 ya untuk 2 orang. Ya, jadi semua hadiah ada 5 ya. Nah, itu ada buku dan ada kuota. Itu yang akan diberikan kepada kakak-kakak pembina. Ya, nanti moderator yang akan mengatur semuanya ini. Oke. Siap, ladies and gentlemen, let's now look at the Catholic Faith Study and call our moderator, namely Yohan. Yohan ini anak muda yang berbakat, cantik, pintar, dan masih ting-ting. Benar ya, Yohan? Yohan adalah tim dari BIR, Bina Iman Remaja, dan juga dia ada di KKI bersama dengan Bu Yeyen. Oke, kita siap-siap, Yohan. Ruang webinar ini akan saya pindahkan ke tempat Yohan. Silakan, terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih, Ibu. Wah, saya masih ting-ting, tapi bukan Ayu Ting-ting. Terima kasih, Bu Teres. Ini saya lebih semangat nih kayaknya, karena ada door prize-nya. Oh, door prize-nya nggak main loh, ada buku ya, Bu, tadi 3, dan juga kuota masing-masing 200.000. Nanti bagaimana sistemnya, kita lihat teman-teman. Oke, sebelumnya saya mau share dulu susunan acara kita pada malam hari ini, teman-teman. Ini susunannya yang pertama dengan kepala sukunya, Romo Rudi. Lalu yang kedua nanti dengan Ibu Yeyen. Lalu setelah itu ada tanya jawab. Setelah itu nanti ada tanya jawab. Tapi kalau teman-teman kiranya di sesi pertama, sesinya Romo Rudi sudah gatel mau bertanya, boleh langsung di kolom chat aja ya, supaya nanti saya bisa melihat dan mentransfer pertanyaan teman-teman ke 2 narasumber kita. Lalu setelah tanya jawab, kita ada perkenalan nanti dengan PT ELP dan PT Canisius, dan setelahnya jangan lupa untuk berfoto. Ini nggak kalah penting nih, harus berfoto, begitu. Nggak usah lama-lama, kayaknya saya terlalu lama bicara. Saya langsung serahkan di sesi pertama dengan kepala suku kita, Romo Rudi, yang sudah hadir, dan waktu dan tempat saya persilahkan, Romo. Terima kasih. Baik, saudara-saudara yang terkasih, kakak-kakak, pembina Bina Iman Remaja di Kuspenabun Jakarta, juga pembina BIA kalau ikut terlibat gabungan di sana-sini. Selamat malam, apa kabar semuanya? Tuhan berkati, sehat-sehat ya, tanda kita sehat. Mari kita coba tangannya diangkat ke atas, kayak begini digoyang-goyang. Apa kabar? Kabar baik, nggak usah pakai ngomong, semuanya begini. Yeay, kabar baik ya semuanya ya.
Jadi rame kan kita kalau begini, puji Tuhan. Bina Iman memang harus rame-rame dong, ya kan? Terima kasih Kak Iwan, terima kasih atas kesempatannya. Bu Tere, terima kasih juga atas kesempatannya. Mungkin saya mau menambahkan beberapa informasi saja ya. Tadi Bu Tere menambahkan kuota cuma 2, sebetulnya 5 bukan 2 ya. Saya tambahin lagi. Jadi ada kuota 5 masing-masing sebesar 200 ribuan ya. Jadi itu sumbangan dari orang baik, pokoknya dari Tuhan Yesus sendirilah itu di situ dinamakan ya kan. Nanti semuanya akan ditransfer oleh bendahara kita yang baik, Ibu Ursula. Itu tambahan aja supaya semakin semangat ya. Syaratnya adalah ya nanti dipandu oleh Yohan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari narasumber, entah itu masukan dari Bu Yeyen atau masukan dari saya atau informasi dari Bu Tere. Kira-kira begitu ya. Nanti kalau kurang saya tambahin lagi boleh itu. Saya punya figura mengenai devosi kerahiman, boleh dibuat juga 2 orang ya tambahan. Jadi ada berapa tuh ya? Wih, dari Kanisius 3, dari Komkat 5, tambah saya lagi 2 kerahiman. Akan kita bagi-bagi aja ya. Supaya menyemangati, kan hari ini motivasinya menghidupi motivasi pelayanan. Sebelum saya masuk kepada artikel yang saya sampaikan, saya juga ingin menyampaikan catatan kecil mengapa webinar ini kita adakan. Bu Tere tadi menyampaikan pembuka bahwa kita Komkat meskipun di masa pandemik di mana Anda dan saya memaksa diri social distancing, kemudian kita juga nggak banyak kegiatan, selain kegiatan kita sifatnya Zoom, webinar gitu ya, nggak ada offline sana-sini, kita diminta menyapa oleh Romo Fikjen juga terkait dengan kerasulan kita, pelayanan kita, supaya kita tetap ada dalam sebuah koordinasi. Kira-kira begitu. Maka kalau ada input session, sebetulnya lebih banyak kita ingin menjalin komunikasi. Itu yang tadi Kak Iwan katakan, menjalin komunikasi. Syukur bisa tanya jawab ya. Tanya jawabnya juga boleh tanya yang lain nanti Kak Iwan ya, kalau mereka punya pertanyaan yang urgent mau dibahas dalam komunitas Bina Iman Remaja ini. Ada ahlinya itu Ibu Yeye, ya. Ada ahlinya Ibu Tere, dan saya hanya ahli berdoa saja. Ya, kira-kira seperti itu boleh ya. Saya langsung saja supaya tidak panjang lebar. Mungkin ada makalah yang bisa saya sampaikan, boleh di screen share kayaknya Bu Tere atau Kak Yohan ya. Jadi tema kita, keuskupan kita di tahun refleksi 2021 ini adalah semakin mengasihi, semakin terlibat, dan semakin menjadi berkat. Ini saudara-saudara yang terkasih harus hafal, karena tahun ini setelah kita melaksanakan tahun-tahun amalan Pancasila, sila pertama, kedua, ketiga, kelima loh ya kakak-kakak. Semoga di situ teman-teman bisa mengambil maknanya kenapa kita diminta untuk menghayati Pancasila itu. Nanti ada dasarnya loh kakak-kakak, karena Pancasila untuk dasar negara kita itu sedang digoyang, pengen diganti. Nah kalau nggak ada yang membela nih siapa lagi gitu ya. Makanya kita merenungkan betapa sebetulnya sila-sila itu bisa menjadi inspirasi dari pelayanan kita. Screen-nya kok mati ya? Mana ya? Tadi udah hidup ya. Coba mohon ditampilkan bahan saya ya. Nah inilah teman-teman, saya kira semakin mengasihi, semakin terlibat, semakin menjadi berkat. Saya ingin memberi catatan inspirasi spiritual aja terkait motivasi pelayanan kita. Romo Rudi sudah 21 tahun jadi pastor. Kalau dihitung di persiapannya teman-teman, saya 16 tahun persiapannya jadi pastor. 16 tahun. Sekolah Mertoyudan 4 tahun. SMA harusnya 3 tahun, saya 4. Kemudian sekolah 0 spiritualitas 1 tahun.
Kemudian filsafat 4 tahun. Masih KKN atau topper namanya setahun. Kemudian teologi 2,5 tahun. Harusnya saya selesai ditabiskan. Tapi saat itu Bapak Uskup menugaskan kepada saya, begitu lulus teologi, saya diminta untuk melanjutkan lagi bidang teologi kontekstual atau lisensiat teologi. S2 lah istilahnya. Mengambil bidang teologi. Tambah lagi 2,5 tahun. Jadi kesimpulannya saya menyiapkan sampai tabisan itu 16 tahun. Sekolah dan bekerja sampai sekarang. 16 tambah saya 21 tahun. Udah berapa itu? 37-an tahun. Sejak saya masuk seminari. Tapi sampai sekarang ini, hidup saya happy, senang, bahagia. Karena apa? Saya bisa melayani Yesus, melayani gerejanya, melayani Anda semua dengan penuh sukacita. Maka tampang saya awet muda kan ya Bapak Ibu ya, semoga ya. Meskipun rambut saya telah menipis, itu udah kebiasaan lah. Biasanya direcokin oleh Ibu Tere, jadi rambut saya berguguran hari demi hari. Tapi semuanya kita mau lakukan dengan sukacita. Catatan ini menjadi penting. Kenapa kita menjadi sukacita? Ya inilah yang menghidupi pelayanan kita. Memotivasi, memberi daya dorong, sehingga hidup saya makin hari itu bisa saling mengasihi, bisa ikut terlibat dengan siapapun, dan akhirnya semoga kita menjadi berkat. Kalimat ini penting, inti, dan inilah yang ingin saya garis bawahi untuk menghidupi motivasi pelayanan kita. Ambil kata mengasihi, ambil kata terlibat, ambil kata menjadi berkat. 3 kata kunci itu kita akan coba lihat beberapa catatannya. Lanjut, mungkin slide saya. Saya mulai dengan satu dokumen yang Sri Paus punya, teman-teman. Nanti boleh di-share ya, dokumen itu kalau nggak salah ada di website ya Bu Tere ya, tapi belum ada bahasa Indonesianya. Adanya bahasa Inggris, sudah saya kirim juga kepada Bu Tere, nanti kalau siapa yang minta silahkan boleh dibaca-baca. Dokumen itu penting teman-teman. Dokumen ini oleh pimpinan agama Katolik sedunia ini bagus. Mereka Sri Paus dengan timnya merefleksikan sesuatu yang bagus tentang peristiwa-peristiwa dalam hidup kita di dunia. Dia ambil catatan yang negatif dulu, bahwa ternyata hidup di dunia banyak orang itu mulai memikirkan kepentingan sendiri-sendiri, pribadi-pribadi. Ada kalanya dalam kepentingan saling kepentingan pribadi itu dia saling sikat-sikutan ya, saling menjatuhkan sama-sama satu sama lain. Bahkan yang paling ngeri, Paus melihat ada kecenderungan orang saling membinasakan demi keuntungan diri sendiri. Ini fenomenal loh teman-teman yang lagi ngetren. Mungkin itu juga terjadi pada kita kalau boleh secara jujur. Nggak munak-munak juga kok. Kita juga bisa menegur frater kita. Saya kan di komunitas frateran ya, yang hanya mikirin kepentingannya sendiri. Nggak mau bersama-sama, itu juga bisa ada. Mumpung mereka masih dalam pendidikan, saya kadang-kadang mengingatkan, menegur, bahkan mengolah pribadi orang ini. Ini yang dalam komunitas. Kita bisa akui itu bisa juga menjadi refleksi Anda dan saya. Apalagi kalau kita saling sikut-sikutan di dunia kerja, aduh, apalagi ini politik ya. Saya nggak mau bicara kiri kanan, tapi sejauh saya tahu, politik tuh ada aja isu-isunya yang ditampilin ini itu, aduh, macem-macem lah. Inilah kecenderungan kita untuk saling sikut-sikutan. Itu ada. Maklum karena hidup di dunia ini adalah kekuasaan. Yang lebih ngeri ini kalau orang saling membinasakan demi keuntungan sendiri. Nah, peristiwa ini dilihat dalam dokumen Fratelli Tutti oleh Sri Paus sebagai sebuah keprihatinan bersama. Tapi di balik sisi yang negatif itu, Paus kita merenungkan, stop. Masih banyak orang yang memahami bahwa tak seorang pun bisa diselamatkan sendiri. Nah, ini hebatnya. Ya, artinya Anda dan saya masih membutuhkan orang satu sama lain karena kita sadar meant for others ya. Manusia adalah berguna untuk manusia-manusia lainnya. Maka itulah kita membutuhkan orang lain di sana. Masih banyak juga kok orang yang selalu berlatih kesabaran setiap hari
bahkan menanamkan harapan dengan berupaya untuk tidak menebar kepanikan. Ini contoh dari wabah pandemik ini. Berapa orang banyak takut dan panik tuh teman-teman. Karena apa? Karena berita-berita hoax. Karena berita-berita bohong aneh ya. Tahu nggak saudara-saudara, raja kebohongan itu setan. Anda pasti mengajarkan pada anak-anak kita. Raja kebohongan itu setan. Ternyata itu dipakai oleh kita juga loh manusia untuk saling membohongi sesamanya. Maka waspada dengan bohong. Saya kalau nggak salah menciptakan lagu tuh ya untuk anak-anak ya. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan tidak boleh berbohong. Jeng, jeng, jeng gitu ya. Saya punya lagu itu tuh. Kayaknya bisa jadi Mars juga ya. Nah, ini kepanikan-kepanikan kadang-kadang dipicu oleh berita-berita hoax. Apalagi teror-teror yang menakutkan. Tetapi Paulus mengajak dalam dokumen Fratelli Tutti itu, kita, Anda dan saya, untuk bisa menghidupi pelayanan Anda dan saya, dan apalagi untuk melayani komunitas Bina Iman Remaja kita, penting untuk saling bertanggung jawab bareng-bareng. Yuk, kita menghadapi krisis ini bersama-sama, saling menanggung-jawabi bersama-sama dan melewatinya. Terima kasih Bu Tere, diberikan bukti yang paling konkret dengan hadiah-hadiah door prize ya. Kuota lagi. Kan memang yang dibutuhkan oleh Anda dan saya kan kuota ya, amin. Amin. Oke, lanjut dengan catatan ini. Ini dokumen dari Sri Paulus teman-teman. Dan dalam dokumen itu dikasih kunci. Apa sih yang paling penting? Teladan Kristus dalam menghadapi krisis itu apa? Ternyata cuma satu kata kuncinya, mengasihi. Atau kalau dirangkai dengan keterangan, saling mengasihi. Ingat dalam Yohanes bab 4 ayat 21. Di situ dijelaskan berbagai macam hal mengenai hakikat kasih yang adalah dasar keilahian. Tiada yang memiliki kasih yang murni kepada Allah kecuali ia memiliki kasih yang tidak mementingkan diri sendiri kepada saudaranya. Dan kasih itu teman-teman, kakak-kakak, memancar dan melekat pada sikap Kristiani. Nah ini yang harus saling memotivasi. Saya betah sampai sekarang menjadi pastor karena kuncinya itu. Saya ingin mengasihi umat. Saya ingin mengasihi sesama. Sehingga saya tidak pernah bosan. Mau direpotin, mau kelelahan, kayak mau apa-apa. Ini kan masa kayak gini kalau boleh kita sharing ya teman-teman. Tadi saya dilapori oleh saudara-saudari kita yang kena COVID, sedang kritis, mau bantu doa, mau bawa ini, mau berani nggak untuk perminyakan, sakit apa nih COVID kan nggak bisa, macam-macam. Ya karena mungkin kepanikan mereka, tapi saya teguhkan, saya tenangkan, saya hibur dengan beberapa catatan, termasuk saya doakan. Sambil kita memberi peneguhan, nanti kalau ada apa-apa bilang saya, untuk kita datang melayani. Yang jelas, saya ada untuk kalian. Senang kalau dikatakan begitu. Karena mereka ada yang merasa, aduh Romo, saya kok dicuekin ya, di paroki nggak dianggap. Padahal kan saya umat Katolik. Ada loh orang-orang kita yang mengalami begitu. Jangan sampai justru orang Kristiani kehilangan kasih. Karena kodrat Anda dan saya adalah saling mengasihi. Allah sendiri adalah kasih. Deus Caritas Est. Ini bukan karena ajakan Tuhan mengasihi, kan Allah sendiri kasih. Kalau Anda besok pengen masuk surga bersatu dengan Allah, ya Anda harus saling mengasihi. Kalau Anda nggak mengasihi, maaf ya, Anda nggak bisa masuk surga. Itu saya beri catatan. Karena di mana ada cinta kasih, di situ hadirlah Tuhan. Kan gitu ya. Deus Caritas Est. Itu ada suara siapa itu ya. Baik, ini catatan penting untuk saling mengasihi. Lanjut ya. Ini teladan Kristus. Dan saya hanya ingin mengatakan, mengapa kita diundang oleh Kuspada Agung Jakarta untuk saling mengasihi, dan di situ semakin terlibat dan semakin menjadi berkat. Saya merumuskannya dengan catatan seperti ini untuk menambah mungkin pendalaman iman rohani kita
di masa kita, masa pandemi COVID ini. Letak kekasan kita dalam mencinta adalah peduli atau bela rasa. Compassion. Dan compassion ini menjadi penting untuk kepentingan Anda dan saya. Karena apa, teman-teman? Seperti Kristus yang mencintai manusia, mencintai dengan berani berkorban, menderita, mati untuk mengikuti kehendak Bapa agar memperoleh buah sukacita. Saya kira inilah kekasan Anda dan saya. Coba Anda lihat ya, banyak kesaksian-saksian orang Katolik, mungkin juga orang Protestan Kristiani. Nggak usah jauh-jauh, kita pernah lihat bom Surabaya itu. Ada keluarga, satu keluarga kena korban, anaknya lagi. Gitu. Dan pada saat sudah dimakamkan, ada reporter mewawancarai, apa jawabannya membuahkan? Saya senang. Saya telah mengampuni pelaku. Kalimat yang diucapkan dari dalam ketika dia sudah mengalami duka cita yang sangat-sangat, ternyata tidak lahir dendam. Saya senang, saudara-saudara, karena melihat umat saya dihidupi oleh kasih. Tidak dendam, berani mengampuni. Nah, ini contoh. Itulah kekasan orang-orang Katolik dalam hal mencinta. Nggak boleh luntur, teman-teman. Kendati kadang-kadang kita diuji dengan banyak godaan peristiwa untuk balas dendam, untuk ini manusiawi, rapuh juga. Tapi lihat, banyak keutamaan justru sudah dialami oleh banyak orang-orang kita, saudara-saudari kita yang berkorban demi cinta, menderita atas nama cinta, dan mati mengikuti kehendak Bapa, buah-buahnya sukacita. Cinta kasih Kristus bergerak dan dapat memberikan keselamatan bagi umat manusia. Ini menjadi sebuah catatan kita juga, bahwa ternyata kasih kita semakin belajar mencintai sesama seperti Kristus mencintai manusia sampai mati dengan hatinya yang terbuka. Luar biasa. Maka simbol kasih itu terlalu didekatkan dalam catatan ini melalui simbol Yesus. Hati kudus Yesus menjadi simbol cinta Allah pada manusia. Dan di sini ketika orang bergerak atas nama cinta Tuhan, seperti Allah ya, kita tidak pernah kehabisan daya dan inisiatif untuk mencintai manusia. Apakah Bapak, Ibu, kakak-kakak semua yang melayani di berbagai komunitas paroki-paroki pernah kehabisan inisiatif dan daya? Enggak, kalau saya sih malah terus ada aja ide-ide ya. Karena Allah sendiri tidak kehabisan daya dan inisiatif untuk mencintai manusia. Berdosa, dia datangin Tuhan. Tuhan Yesus dibunuh, dia datangi Roh Kudus. Roh Kudus masih terus berkarya pada kita, mungkin gak didengarkan, dia datangin Anda dan saya semua. Nah, inilah daya dan inisiatif. Seperti Allah yang tak pernah kehabisan daya dan inisiatif, semoga Anda dan saya juga demikian. Sehingga makin merekatkan Anda dan saya pada usaha kita untuk mendekati Allah. Di belakang saya ini ada background-nya namanya devosi kerahiman. Ini hanya background saja, karena begitu banyak saya mulai memahami ini sinar merah, sinar biru ini penting teman-teman sebagai tanda cinta luar biasa. Tolong dekati Allah yang marahim sebelum waktu dia datang kedua kalinya tiba. Karena kalau sudah terlambat, semuanya akan berabe sama sekali jika kita terlena. Tapi kalau kita mengikutinya akan sangat senang karena ternyata kerahiman Tuhan itu tanpa batas. Bahkan semuanya itu seperti yang kita rumuskan. Atas nama cinta, Allah peduli dan berbela rasa. Demikian Anda pun atas nama cinta harusnya peduli dan berbela rasa. Perlunya keterlibatan di sana. Lanjut. Inilah saudara-saudari yang terkasih, masukan saya untuk menyampaikan beberapa catatan rohani mengapa keuskupan kita di tahun refleksi 2021 ini merumuskan semakin mengasihi, semakin terlibat, semakin menjadi berkat. Ini kita sedang merefleksikan seperti ini.
supaya semuanya orang-orang Katolik tanpa kecuali masuk surga. Kalau memang masa COVID-19 ini hari kiamat misalnya, ya, ada banyak aliran-aliran yang sudah nggak genah sekarang ini masuk dalam dunia kita. Yang terbaru itu aliran apa? Itu yang mandi bareng, menyucikan apa itu yang ditangkap polisi kemarin baru-baru ini. Kadang-kadang aneh juga ya. Tapi itulah kejadian peristiwa fenomena. Kalau kita juga kekurangan pengetahuan, kekurangan cinta akan Allah, ya jadinya bisa runyam. Dan itu bisa membawa orang. Mungkin saya menghadirkan satu pertanyaan. Bolehkah saya bertanya? Apakah yang terjadi jikalau hidup digerakkan oleh kasih Allah? Mungkin Anda bisa menjawab macam-macam. Tapi saya senang nih melihat refleksinya Bu Tere. Bu Tere menyebut 3 hal ini. Saya bertanya, Bu Tere, apakah yang terjadi kalau Bu Tere itu selalu hidupnya digerakkan oleh kasih? Bu Tere menjawabnya 3 hal. 1, tidak akan pernah merasa lelah, letih, dan lesu. Apalagi patah semangat. Benar nggak teman-teman? Coba lihat wajahnya Bu Tere. Manyun apa senyum? Kan? Kalau manyun dia pasti belum makan malam. Tapi biasanya dia selalu tersenyum gembira, happy, amin. Nah, tidak akan pernah lelah sebetulnya kalau orang digerakkan oleh kasih. Sebaliknya malah kita memperoleh kelegaan, kekuatan ekstra karena kasih Kristus itu menjadi sumber penggerak hidup Anda dan saya. Maka teman-teman, bertahanlah pada kasih ini. Yang kedua, Kristus memimpin kita kepada tujuan yang benar dan mulia. Ini penting. Semua yang kita lakukan ini karena sudah diberi petunjuk oleh Tuhan dan Tuhan sendiri melakukannya kepada kebenaran dan kemuliaan. Supaya akhirnya Anda dan saya hidup produktif dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Meskipun masa pandemik ini teman-teman, kita masih bisa saling perhatian satu sama lain. Seperti kita ini menyapa satu sama lain, supaya kita jangan merasa sendirian, sehingga kita tetap produktif, ya kan? Kita nggak bisa offline, akhirnya sekarang kita online. Kita nggak bisa begini-begini, kreativitas ada aja. Yang penting pewartaan itu tidak pernah mati, tidak berhenti di situ. Dan syukur-syukur boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau hidup Anda dan saya digerakkan oleh kasih Allah, yang ketiga, hidup arah kita itu jelas. Garam dan terang dunia dalam kesatuan akan Yesus Kristus. Ingat tuh Matius bab 5 ayat 16. Kamulah garam dunia, kamulah terang dunia. Garam harus mengasinkan, terang harus menyinari. Maka hidup Anda dengan gerakan kasih Allah memang jawabannya seperti ini. Roma bab 5 ayat 8 juga menyatakan yang sama. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia merelakan anaknya yang tunggal untuk dijadikan kurban penebusan yang besok perayaan Paskah akan kita syukuri sebagai thank you. Hari ini kita syukuri bersama ya, ini Minggu Prapaskah keempat, disebut Minggu Letare. Bahasa Latin artinya sukacita, Minggu kegembiraan, joy bahasa Inggrisnya. Maka di situ warna liturginya udah bukan ungu. Nah, semoga teman-teman bisa menghayati itu juga dengan baik. Sejauh dalam pengalaman ini, teman-teman menemukan arah yang jelas menjadi garam dan terang dunia. Terakhir, apa semuanya itu dari yang kita rumuskan bersama? Bagi saya pribadi, teman-teman, lahir dan diperjuangkan dengan banyak kasih Allah dan digerakkan hidup Anda dan saya juga dengan kasih Allah, maka itulah iman kita yang transformatif. Begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu nggak sembarangan loh teman-teman, kakak-kakak. Kita harus mencarinya. Kita harus orientasi ke sana. Dan di sini butuh yang namanya transformasi dari iman kita. Ialah
iman yang mengubah. Iman yang mengubah itu kriterianya seperti ini. Perlunya pembaharuan diri, mengadakan pembinaan dan bimbingan seperti sekarang pertemuan-pertemuan kita. Dan akhirnya nanti buah-buah pengorbanan itu juga hingga pada kita. Inilah kriterium dari orang yang mengalami transformasi iman. Semoga hal-hal yang terkait dengan hal ini menjadi orientasi bagaimana pelayanan-pelayanan kita itu bisa kita hidupi. Maksud saya ya, kalau maaf nih, saya sekarang sharing dengan diri saya sendiri deh. Saya bisa bosen dong layani umat loh. Karena yang saya layani ini masalah mulu. Coba Anda lihat, masalah tuh. Ya. Harusnya kan kita mikir yang rohani, tapi mikirin masalah terus, itu bisa bosen loh. Tapi karena saya ingin menjadi berkat bagi umat yang saya layani, maka masalah itu didekati, didengarkan, dirangkul, diteguhkan, dan akhirnya kita tenangkan dan kita carikan jalan keluar bareng-bareng. Kalau dia udah happy, aduh lega satu. Satu udah lega, datang lagi yang lain. Masalah lagi. Memangnya hidup pastor cuma doa-doa aja yang Anda lihat. Kadang-kadang mengatasi banyak masalah. Dan umat kita ini bujibun banget masalah-masalahnya. Tapi semuanya ini in the name of gitu ya, God ya, Jesus ya. Dan dalam catatan ini maka semuanya enjoy aja. Sehingga sampai sekarang inilah umat-Mu ya Tuhan, yang perlu diperbaiki terus-menerus, diperbaharui agar hidupnya suci dan tidak ada tahan godaan atau survival menghadapi misalnya COVID-19 ini, tetap bertahan dengan iman. Banyak kalau saya cerita tentang pengalaman-pengalaman rohani di masa COVID-19, bejibun sekali teman-teman. Mungkin kakak-kakak juga punya. Tapi semuanya itu membuat iman kita transform, mengubah Anda dan saya untuk makin mencintai Tuhan yang kita cintai itu. Dan Tuhan pasti lebih dulu mencintai kita. Kalau demikian, hidup kita boleh menjadi berkat. Kira-kira tidak panjang lebar, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, itu saja yang ingin saya sampaikan terkait dengan motivasi. Semakin mengasihi, semakin terlibat, semakin menjadi berkat. Semoga karya kakak-kakak semua di paroki masing-masing dengan segala suka duka, Romo Rudi bersama pengurus selalu berdoa untuk Anda tiap hari. Saya menyebutnya begini, teman-teman Komkat, teman-teman pengurus, termasuk jajaran dari Bina Iman Anak, Bina Iman Remaja, guru-guru agama sekolah negeri, dan umat yang kami layani Tuhan. Please, tolong mereka, kasih rahmat kesehatan, kasih berkat dan perlindungan. Itu doa saya tiap hari loh saudara-saudara. Pagi dan malam. Anda kerasa nggak saya doain gitu? Sekarang boleh tanya saya, Anda doain saya tiap hari nggak? Tuhan, berilah Romo Rudi sehat. Ayo, siapa tunjuk tangan yang selalu doain tiap hari? Ibu Teresia aja belum tentu tiap hari. Tiap hari juga ya Bu ya. Tapi bagus ya. Nah kayak gini nih, ini yang menjadi berkat bahwa karya-karya kalian jangan pernah merasa patah semangat ya. Kami selalu meneguhkan kalian, apapun yang kalian butuhkan, coba nanti kita saling komunikasikan. Siapa tahu kita bisa saling menjadi berkat. Buah mangga, buah kedondong. Cukup dong gitu ya. Bunga selasih, bunga melati. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Romo Rudi. Barusan saya mau jawab tuh Romo, padahal cakep gitu. Terima kasih banyak Romo Rudi. Tadi yang saya dapat adalah kita tidak pernah kehabisan daya dan inisiatif jika kita punya sukacita, mengasihi, terlibat, dan akhirnya semakin menjadi berkat. Tambah semangat ya teman-teman untuk menghidupi iman kita agar lebih transformatif, apalagi di era pandemi seperti ini.
kita butuh kreasi, inovasi agar nantinya bisa semakin dekat dengan teman-teman remaja. Begitu. Sebelum saya masuk ke Bu Yeyen, mungkin saya mau menginfokan sekali lagi untuk teman-teman yang baru bergabung. Selamat malam, selamat bergabung teman-teman. Ini adalah pertemuan kita yang pertama. Tadi sudah dibawakan sesi yang pertama oleh Romo Rudi, lalu nanti yang kedua dilanjutkan dengan Ibu Yeyen. Tapi sebelumnya saya mohon teman-teman bisa mengisi daftar hadir yang saya telah share di kolom chat. Begitu. Untuk nantinya kita rencananya akan punya grup teman-teman di WhatsApp grup supaya kita bisa saling berbagi, saling berkomunikasi, dan akhirnya nanti bisa juga memberikan inovasi yang lebih menarik di paroki kita masing-masing. Begitu, terima kasih teman-teman. Tidak perlu panjang lebar, saya mau langsung menuju ke Ibu Yeyen. Oh ya, tadi kalau teman-teman mungkin ada pertanyaan untuk Romo Rudi bisa diajukan di kolom chat ya, supaya nanti bisa saya sampaikan ke Romo Rudi. Begitu. Bu Yeyen sudah siap, Bu Yeyen, untuk menyapa teman-teman kita? Waktu dan tempat saya berikan ke Ibu Yeyen. Silahkan Bu Yeyen. Oke, terima kasih Kak Yohan. Luar biasa Romo Rudi dengan transformasi imannya yang pengorbanannya Romo yang begitu hebat ya untuk kami-kami. Dan sekarang saya juga mau berbagi dengan teman-teman dengan melengkapi tadi yang disampaikan oleh Romo Rudi, kita akan mengulang kembali, akan melihat kembali ke belakang. Apa sih yang membuat kita selama ini terpanggil menjadi pendamping? Dan apa yang harus kita lakukan sebagai pendamping iman anak dan remaja? Oke, sekarang saya mau coba share ya, Kak Yohan. Silakan Bu Yeyen. Oke, ini tema yang akan saya sampaikan, saya sharingkan bersama teman-teman untuk malam hari ini adalah tentang spiritualitas untuk pendamping ya. Apa yang harus kita lakukan sebagai pendamping, terutama sebagai pendamping anak dan remaja. Tadi Romo Rudi sudah menyampaikan bahwa semakin mengasihi, semakin terlibat, dan semakin menjadi berkat. Jadi kata kuncinya adalah mengasihi. Jadi kata kunci di sini adalah mengasihi ya. Dan untuk belajar malam ini saya akan mencoba berbagi, kita melihat kembali apa itu spiritualitas. Mungkin bagi teman-teman yang sudah senior untuk mendampingi ini sudah sangat terbiasa, tapi untuk teman-teman yang baru mungkin ini bisa dijadikan wacana, menjadikan suatu pencerahan agar dalam memulai pendampingan teman-teman bisa memakai ini sebagai pegangan ya. Saya lihat dulu pertama apa yang menjadi pengertian dasarnya. Pengertian dasar yang pertama dari spiritualitas itu apa? Itu terdiri dari kata spiritus dan juga spirare ya, spirare dan spiritus. Dari kata spiritus sendiri itu adalah semangat atau nafas hidup atau roh jiwa, sikap, kesadaran diri dan keberanian. Itu yang menjadikan semangat. Kemudian yang arti kata spirare sendiri adalah berhembus, kata kerjanya berhembus atau bertiup ya, bersemangat gitu. Ini yang diharapkan nanti kita sebagai pendamping bisa menghayati semangat apa yang akan kita hidupi untuk mendampingi anak dan remaja. Jadi arti kata spiritualitas sendiri adalah kehidupan rohani atau spiritual yang perwujudannya atau gaya hidup, yaitu cara berpikir,
cara merasa, cara bereaksi, berdoa, berkarya sebagai seorang yang didasarkan pada kehadiran dan tuntunan Roh Kudus. Itu tadi yang disampaikan Romo Rudi tadi sungguh sangat berkaitan dengan cara hidup spiritualitas seorang pendamping anak dan remaja. Dan tadi arti kata spiritualitas, dan sekarang apa arti kata pendamping iman? Itu apa sih gitu? Pendamping iman adalah seorang iman dewasa secara Kristiani yang dipanggil dan dipilih gereja menjadi sahabat atau pendamping bagi pertumbuhan hidup jasmani dan rohani putra-putri gereja menuju kedewasaan Kristianinya, menuju kepenuhan panggilan hidup mereka. Jadi kalau kita dipanggil sebagai pendamping iman remaja, berarti kita dipanggil untuk menjadi sahabat atau pendamping bagi pertumbuhan hidup jasmani anak-anak dan remaja menuju iman yang dewasa secara Kristiani ya, dan nantinya mereka dapat mencapai kepenuhan panggilan hidup mereka. Nah, sekarang digabungkan spiritualitas pendamping iman. Tadi arti spiritualitas secara umum, kemudian arti kata pendamping iman. Nah, sekarang spiritualitas pendamping iman. Itu semangat khas. Jadi seorang pendamping iman itu mempunyai semangat khas yang menjiwai, menghidupi hati seorang pendamping iman, yaitu semangat khas ini nampak dalam kehidupan hariannya. Mungkin dalam perkataannya, dalam perbuatan, dan dalam sikap-sikap yang diwujudkan oleh sang pendamping itu sendiri. Semangat yang dihembuskan tersebut berasal dari Roh Kudus, bukan dari yang lain, ya. Semangat itu berasal dari semangat Roh Kudus. Jadi spiritualitas pendamping iman tadi adalah semangat yang menjiwai hati seorang pendamping. Jadi semangat untuk berkarya, semangat untuk melayani, dan itu terwujud dalam kehidupan hariannya, ya. Terus kemudian semangat itu tentu berasal dari semangat yang dihembuskan oleh Roh Kudus. Nah, sekarang kita akan mulai menjadi murid Yesus. Bagaimana kita menghidupi spiritualitas sebagai murid Yesus? Yang pertama, kita akan menjadikan Yesus sebagai pusat hidup kita. Tadi gambar ini yang disampaikan Romo Rudi, bagaimana kita menghayati warna merah dan biru yang keluar dari hati Yesus. Di sini saya juga sangat terkesan dengan spiritualitas Romo ya. Romo yang begitu lekat dengan devosi kerahimannya. Semenjak saya mengenal devosi kerahiman ini, saya berusaha selalu dekat, dan selalu berusaha untuk menjalin komunikasi ya, komunikasi dengan Roh, dengan Yesus sendiri yang menjadi pusat hidup saya gitu. Jadi dan dari Yesus menjadi pusat hidup kita ini, kita dapat belajar bagaimana kita menghidupi, menghayati sekolah cinta bersama Yesus. Jadi topiknya tadi yang pertama Romo Rudi menyampaikan bahwa topik yang pertama adalah saling mengasihi, yaitu dari Yohanes 4:21 tadi. Dan di sini kita sebagai pendamping remaja, kita menghayati bagaimana kita menjadi murid Yesus, kita hidup dan kita menghidupi karya kita, pelayanan kita dengan menghayati sekolah cinta kita bersama Yesus, ya. Spiritualitas Kristiani itu ada berbagai contoh dari para
para kudus, juga para martir yang dapat kita jadikan sebagai teladan, ya. Jadi gaya hidup murid Yesus dalam, sebentar ini kok ada beginian, dalam tuntunan Roh Kudus. Jadi cara hidup murid Yesus yang dalam tuntunan Roh Kudus ini ada beberapa bagian atau beberapa yang diajarkan, yang dicontohkan oleh para kudus, oleh para rasul. Contohnya seperti dari kongregasi Benediktin, atau juga dari kelompok Ignatian, juga dari spiritualitas Fransiskan, dan juga banyak lagi dari spirit-spirit yang lain seperti Santa Angela dan sebagainya. Dan spiritualitas Kristiani ini sangat kaya, ya, sangat kaya. Di sini kita sebagai pendamping iman anak dan remaja, kita juga menghayati hidup spiritualitas para kudus ini, dan kita dalam kehidupan spiritualitas Kristiani ini, kita juga mengarahkan hidup kita untuk menjadi murid Yesus yang misioner. Jadi di sini saya akan lebih mengkhususkan lagi kepada spiritualitas misioner. Apa itu spiritualitas misioner? Kita menghidupi, jadi menghayati gaya hidup murid Yesus dalam tuntunan Roh Kudus untuk mewartakan Injil. Nah, kita sebagai orang awam, ya, sebagai orang awam mungkin tidak dalam mewartakan Injil, kita tidak seperti para rohaniwan itu yang begitu paham dengan Injil dan begitu menghidupi dengan homili-homili dan khotbahnya, dengan gaya hidupnya. Tetapi kita sebagai awam juga bisa melakukan itu, mewartakan Injil dengan cara hidup kita, dengan cara hidup spiritualitas kita yang kita hayati, yaitu dengan berpegang pada kitab suci dan kemudian berpegang pada tradisi atau ajaran-ajaran gereja, dan juga pada tanda-tanda zaman. Ya, tanda-tanda zaman tuh misalnya ada mujizat-mujizat yang terjadi atau kejadian-kejadian yang menunjukkan kita harus berbuat, ya. Seperti sekarang ini kan keadaan lingkungan hidup yang sudah begitu mengkhawatirkan. Nah, apa yang bisa kita lakukan sebagai murid Yesus, sebagai seorang Kristiani yang misioner untuk mewartakan Injil, yaitu dengan cara kita berperan aktif, ikut terlibat dalam memerangi sampah-sampah, mengurangi sampah-sampah, itu dengan cara hidup kita. Dan dengan tiga pokok ini kita bisa menghidupi spiritualitas sebagai murid Yesus, menjadikan hidup kita dan juga berpegang pada ajaran Yesus. Kemudian kita bisa menghidupi, menghayati sekolah cinta kita bersama Yesus. Semangat yang kita hayati yaitu pertama itu semangat gembala yang baik dari Yesus Kristus. Ada beberapa semangat sih yang nanti kita bisa jadikan contoh. Yang pertama ini kita pasti akan mengambil dari semangat gembala baik dari Yesus Kristus, ya. Yang pertama dari Yohanes 10. Yohanes 10 dari Yohanes 10:10 ini mengatakan yang datang supaya orang lain hidup berkelimpahan, ya. Kemudian yang kedua dari Mazmur 23 juga mengatakan bahwa bagaimana kebanggaan kita bahwa Yesus menjadi andalan kita, yaitu para domba itu begitu merasa aman, begitu merasa terlindungi dengan tongkat sang gembalanya. Demikian kita merasa aman bahwa kita mengandalkan Yesus.
kita mengandalkan Yesus seperti yang ada di dalam kerahiman ilahi, Yesus kau andalanku ya. Jadi kita mengandalkan Yesus dimanapun, dalam kesempatan apapun, kita akan merasa aman gitu. Kemudian di dalam Yohanes 19 juga gembala yang rela berkorban memberikan nyawa bagi kekasihnya. Dan juga Lukas 15 yaitu seorang gembala ayah yang begitu sangat mengasihi, yaitu mencari dombanya yang hilang apapun risikonya karena dia sangat mengasihi dombanya. Itu semangat gembala yang baik dari Yesus Kristus. Dan kita juga akan menghayati lagi semangat sahabat yang baik. Tadi semangat gembala yang baik, sekarang kita akan menghayati bagaimana semangat sahabat yang baik, yaitu kita ambil contoh dari Yohanes Don Bosco, yaitu seorang imam yang gaul. Disebut imam yang gaul karena ia rela bermain rendah, merendahkan diri, menjadi sahabat, menjadi teman bagi anak dan remaja ya. Dia tidak sungkan-sungkan, tidak canggung-canggung, menjadi teman yang baik bagi anak dan remaja. Terus juga Santo Yohanes ini juga menjadi sahabat yang berjalan bersama, sahabat yang mengenal, bukan hanya sekedar tahu. Kita juga harus baik mengenal dengan baik adik-adik yang kita dampingi, anak-anak yang kita dampingi. Kita tidak hanya sekedar tahu saja, oh ini si A ini rumahnya di sana, anaknya ibu ini dan sebagainya, tidak. Tapi kita mengenal lebih dekat. Siapa anak itu, bagaimana kehidupan sehari-harinya, apa hobinya. Kita usahakan untuk mengenal adik-adik yang kita dampingi itu dengan lebih baik. Dengan beda ya, mengenal dengan mengetahui itu beda. Seperti saya mengenal Kak Yohan. Saya mengenal Kak Yohan itu hobinya apa, kebiasaannya apa, bahkan sampai Kak Yohan itu kesukaannya apa. Itu mengenal dengan baik. Tapi kalau sekedar tahu, itu saya tahu, oh Kak Yohan itu rumahnya di sana, Kak Yohan itu pendamping remaja di Barnabas umpamanya. Saya hanya sekedar tahu, tapi kalau saya mengenal baik pribadinya, saya bisa bertukar pendapat, bisa berinteraksi dengan dia, bisa berkomunikasi baik, bisa bercanda, itu mengenal ya. Itu. Saya mengenal Romo Rudi dengan baik. Saya tahu Romo Rudi itu adalah Romo Ketua Komisi kata ketik. Tapi saya mengenal Romo Rudi dengan baik. Romo yang suka humor, Romo yang begitu sangat mencintai umatnya, Romo yang pendoa, Romo yang mau mendengar keluh kesah semua orang gitu. Jadi hal-hal yang mengenal gitu kita usahakan supaya kita dapat mendampingi anak dan remaja itu dengan baik ya. Kemudian Santo Yohanes Bosco juga menjadi sahabat yang proaktif, inisiatif, jadi membangun jembatan bukan tembok pemisah. Selalu terbuka dan menciptakan suasana home bagi anak dan remaja. Jadi jangan sampai anak remaja ketemu kita malah lari gitu. Tapi kalau ketemu kita malah mendekat gitu. Merasa kangen, merasa ingin dekat, merasa ingin tetap bersama pendampingnya ya, lama-lama ngobrol atau bermain bersama pendampingnya. Itu semangat yang dihayati dari Santo Yohanes Bosco. Dan juga ada semangat keteladanan dari semangat Yohanes Paulus II. Yohanes Paulus II itu dengan sikap terbuka dan peduli pada orang muda ya, bertanggung jawab dalam keluarga dan orang beriman dewasa dalam pendidikan dan perkembangan iman putra-putri gereja dengan kesaksian hidup sehari-hari. Itu semangat Yohanes Paulus II. Dalam pepatah Latin dikatakan verba movent exem plantarum, yaitu yang dapat diterjemahkan kira-kira seperti ini. Kata-kata dapat menggerakkan hati sesaat,
tetapi keteladanan akan tinggal membekas lebih lama. Itu kira-kira terjemahannya. Saya sendiri tidak bisa berbahasa ini, tapi saya mengutip dari contoh-contoh yang pernah disampaikan. Nah, kita sekarang masuk kepada spiritualitas pendamping iman anak dan remaja misioner. Karena sebagai pendamping iman kita tidak hanya cukup mendampingi iman anak dan remaja, tetapi kita harus bisa menjadikan anak dan remaja itu menjadi remaja yang misioner, remaja yang ikut mewartakan Injil nanti di kalangan anak-anak remaja berikutnya. Jadi kita menjadikan anak remaja misioner sehingga anak-anak remaja misioner itu bisa menjadi misionaris juga untuk kalangan anak-anak remaja yang sebayanya, teman-teman sebayanya. Ini kita hayati pertama dari Monsignor Charles de Forbin Johnson, yaitu pendiri Serikat Anak dan Remaja Misioner atau SEKAMI ya. Itu dari Monsignor Charles ini kita belajar bagaimana semangat berbelas kasih, yaitu solider dengan anak yang menderita. Cinta kasih apostolis, yaitu penghargaan terhadap hak dan martabat anak. Kemudian bertanggung jawab atas misi sejagat, yaitu dengan doa derma untuk karya karya misi anak-anak sejagat, yaitu bertanggung jawab atas misi sejagat ya. Kemudian yang terakhir adalah doa dan tekun, devosi kepada kanak-kanak Yesus dan Bunda Maria, juga devosi kepada kerahiman ilahi. Dan belakangan ini juga dianjurkan kita karena tahun Santo Yosef, kita juga boleh berdevosi kepada Santo Yosef sebagai pelindung gereja semesta. Ini spiritualitas Serikat Kepausan Anak dan Remaja ini harus kita kembangkan terus sebagai pendamping anak dan remaja, dan kita berusaha supaya adik-adik yang kita dampingin itu nanti bisa menghayati semangat-semangat ini. Semangat-semangat ini tentu kita teladankan kepada mereka, kita berikan contoh kepada mereka dalam kehidupan kita sebagai pendamping iman, yaitu tadi yang di depan tadi sudah dikatakan bahwa sebagai pendamping iman itu adalah menghidupi rohani atau spiritualitas, juga cara pikir, cara kita bereaksi, cara kita berbicara, atau cara kita berkarya, berdoa dan sebagainya itu yang kita teladankan kepada adik-adik kita untuk menghidupi karya misioner ini. Nah, dari alam kita bisa mengambil semangat bunga melati ya. Tadi kalau kita sudah mengambil semangat dari Yesus Kristus, semangat dari para pendiri, juga semangat dari Santo Yohanes Bosco, dan kita juga bisa mengambil semangat dari alam, yaitu semangat bunga melati. Bunga melati itu harum di mana-mana, tidak pilih. Yang menghirup orang jahat atau orang baik, harumnya tetap dia berikan ya. Terus senantiasa memberikan diri, terus tanpa meminta belas jasa atau diberikan secara cuma-cuma. Jadi kalau kita melayani juga kita tidak mengharapkan balas jasa, dan kita melayani adik-adik itu dengan pelayanan yang ikhlas ya, pelayanan yang tanpa pamrih. Nanti kalau kita sudah menyampaikan itu, kita juga akan memberikan cinta itu yang terus-menerus kepada adik-adik itu. Jadi cinta yang tanpa akhir, cinta itu tetap akan memberi kehidupan dan kesuburan. Untuk itu kita akan menjadikan Yesus sebagai pusat hidupku. Dari semangat-semangat yang kita ambil tadi, yang kita bisa hayati tadi, kita akan menjadikan Yesus sebagai pusat hidup kita. Dengan berpusat pada Yesus sebagai pokok anggur, kita akan terus berbuah. Kita akan berbuah banyak dan kita akan
menghasilkan buah-buah yang bisa dimanfaatkan, bisa bermanfaat, bisa menjadi berkat bagi banyak orang, terutama anak dan remaja yang kita dampingi. Jadi aku berjalan menuju Yesus, menjadikannya pusat hidupku. Dan setelah aku menjadikan Yesus sebagai pusat hidupku, aku berjalan menuju Yesus, aku siap diutus. Aku siap diutus menjadi Laskar Kristus, menjadi misionaris Kristus ya, menjadi misionaris Yesus bersama anak dan remaja misioner. Jadi misionaris anak dan remaja misioner, kita menjadi rekan seperjalanan rohani bagi anak dan remaja. Itu diperlukan kematangan hidup beriman yang Kristiani, yaitu pengetahuan maupun prakteknya. Walaupun sedikit, kita tetap harus mengetahui bagaimana kehidupan beriman Kristiani dan kita akan terus mengembangkannya dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Hidup doa juga seperti itu. Hidup doa pribadi maupun bersama teman-teman komunitas, kita juga menghidupinya dalam kehidupan yang rutin ya. Hidup doa kita selalu dilakukan dengan rutin, dengan penuh semangat. Jangan pernah bosan, dan waktu-waktu doa itu kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Bukan hanya sebagai waktu luang, tetapi sebagai sebuah waktu yang kita alokasikan sebagai waktu yang tetap ya. Terus pengenalan dan penguasaan kitab suci, walaupun ini nanti secara bertahap akan kita pelajari bersama terus-menerus, tapi kita harus memulai ya, untuk terutama untuk teman-teman yang baru untuk mendampingi anak dan remaja. Terus kemudian keutamaan Kristiani yang dipelajari dari tradisi, yaitu ajaran gereja, kisah para rasul, juga dengan para kudus yang lain ya, keutamaan banyak yang perlu kita pelajari dari buku-buku rohani, dari kisah-kisah orang kudus, dari buku-buku ajaran gereja dan sebagainya. Itu kita dapat belajar bersama-sama dengan komunitas atau teman-teman sesama pendamping. Terus kita juga mengetahui latar belakang yang cukup. Kita mengenal bagaimana pertumbuhan anak dan remaja secara psikologi, yaitu tentang kematangan pribadinya. Ini tidak perlu kita menjadi ahli psikolog ya, tidak. Tetapi kita perlu melihat, mempelajari sedikit demi sedikit. Apa sih yang menjadi kebiasaan-kebiasaan anak dan remaja itu, apa yang menjadi hal-hal yang tidak disukai atau hal yang disukai. Nanti kalau tentang psikologi anak dan remaja ini ada ahlinya sendiri ya. Di Komkat juga ada teman yang begitu paham, begitu pakar dengan psikologi anak dan remaja ini adalah Kak Andre. Nanti kita bisa belajar bersama dengan Kak Andre. Mungkin Kak Andre juga bergabung di tempat ini, di ruang ini, Kak Andre. Nanti suatu saat kami juga akan minta Kak Andre untuk memberikan pelajaran kepada teman-teman tentang psikologi anak dan remaja yang bisa kita pakai untuk mengenal anak-anak remaja supaya kita bisa menjadi teman perjalanan rohani anak-anak dan remaja. Dan kita juga menjalin relasi yang baik dengan sesama pendamping ya. Sesama pendamping baik di paroki maupun di dekenat dan juga di keuskupan, bahkan di keuskupan-keuskupan lain ya, di luar Keuskupan Agung Jakarta. Kita juga menjalin relasi yang baik dengan sesama pendamping supaya pertumbuhan kita, pertumbuhan iman kita dan juga wacana pelayanan kita juga semakin hari semakin bertambah. Sakramen baptis dan krisma ini yang memberikan perutusan kita untuk melayani ya, melayani anak dan remaja. Jadi harus diingat, kita yang sudah dibaptis dan menerima krisma, kita diutus menjadi misionaris Yesus.
Ini engkau diutus menjadi pendamping iman anak dan remaja. Jadi kita diutus menjadi pendamping iman anak dan remaja, artinya apa? Artinya kita menjadi sahabat anak dan remaja, yaitu ikut ambil bagian dalam kecemasan dan kegembiraan anak dan remaja, care akan keselamatan jiwa-jiwa mereka, mendampingi mereka dengan penuh cinta untuk beriman kepada Tuhan Yesus dan menjadi misionaris Yesus. Itu artinya yang pertama. Terus yang kedua, menjadi sahabat Yesus, ikut ambil bagian dalam keprihatinan atau bela rasa Tuhan terhadap anak dan remaja. Ikut berpartisipasi dalam peran kegembalaan Kristus. Jadi kita diutus menjadi pendamping iman anak dan remaja itu kita harus menjadi sahabat anak dan remaja dan juga menjadi sahabat Yesus. Jadi supaya kita bisa mengenalkan Yesus kepada anak-anak dan remaja. Jadi kita menjadi apa ya? Menjadi perantara anak-anak didekatkan kepada Yesus ya, supaya anak-anak itu nanti juga akhirnya juga menjadi anak-anak sahabat Yesus. Apa sih yang menjadi petugas yang menjadi tugas pendamping anak dan remaja? Tugas pendamping iman anak dan remaja itulah yaitu pergi bersama Yesus karena telah dipanggil, dipilih dan diutus oleh Yesus. Kemudian berdoa secara tekun, memberi hati untuk misi keselamatan jiwa-jiwa. Mendampingi anak dan remaja untuk menjadi murid-murid Yesus dan memampukan mereka, tadi yang seperti saya katakan, memampukan mereka untuk menjadikan mereka misionaris juga kepada anak-anak lain juga ya, remaja-remaja lain supaya menjadi murid-murid Yesus. 5 kualitas hidup yang harus ada bagi pendamping anak dan remaja, yaitu mempunyai kepribadian yang cukup matang, punya integritas diri, itu pasti ya, punya kepribadian yang cukup matang. Jadi kalau masih akil balik ya mungkin belum siap ya, tapi nanti kalau sudah mempunyai, karena anak remaja itu juga usia-usia akil balik juga, jadi pendampingnya harus lebih matang ya, mempunyai kepribadiannya sudah, terus mempunyai relasi yang mendalam dengan Yesus. Itu dalam hidup doa tadi, biarpun sekarang kita belum intens mungkin ya hidup doa kita, tapi kita sudah harus memulainya dari sekarang. Kalau yang sudah hidup doanya sudah baik, kita akan lebih memperbaiki lagi, tapi kalau untuk yang belum, kita akan memulainya sekarang. Kemudian sebagai orang Katolik yang baik, menjalani hidup baru dalam roh dengan contoh hidup yang pantas, itu pasti kalau seorang pendamping harus memberikan teladan yang baik. Jadi pasti harus seorang Katolik yang baik ya, gitu. Rela berbagi iman dan berbela rasa dengan anak dalam kesulitan. Jadi kita ringan tangan, kita mau membantu, di mana anak-anak membutuhkan uluran tangan kita, 24 jam kita harus siap. Ya, 24 jam. Contohnya Kak Yuan kapanpun anak yang dia dampingi akan curhat atau apa, Kak Yuan siap. Ya, harus siap ya, berbagi iman dan juga berbela rasa dengan anak-anak yang kesulitan. Ikhlas menjadi kecil, rendah hati, dan bersahabat dengan anak dan remaja. Nah, dari 5 kualitas hidup kita itu kita semangati dengan 2D, 2K, yaitu doa, dharma, kurban, dan kesaksian. Yang sebelah kiri tadi gambarnya Monsinyur Charles de Fort-Bin Johnson, dan kemudian kita juga sebelah atas ini kita menghayati bagaimana kita menghidupkan sekolah cinta bersama Yesus dengan semangat 2D, 2K, yaitu doa, dharma, kurban, dan kesaksian. Komitmen misioner atau disiplin hidup rohani misioner itu ada 5 ya.
yang harus kita, yaitu doa harian, yaitu dengan meditasi tadi sudah disampaikan juga, dengan doa yang intens ya, meditasi, kontemplasi kalau bisa, atau refleksi, juga dengan devosi Rosario kepada Maria, kepada Santo Yosef, kepada kerahiman ilahi dan sebagainya. Juga dengan membaca kitab suci, kisah-kisah Perang Kudus, ajaran-ajaran iman, juga ajaran-ajaran gereja ya, untuk menambah wacana kita. Juga merayakan Ekaristi dan sakramen-sakramen. Merayakan Ekaristi itu sekarang kan juga karena kesulitan belum bisa merayakan secara offline, tapi ada beberapa teman yang bisa merayakannya secara offline. Tapi kita tetap bisa, kalau tidak bisa secara offline, kita bisa merayakannya dengan online ya. Setiap hari kita bisa di Samadhi ada, di paroki banyak, di Keuskupan Agung Jakarta, bahkan di keuskupan lain kita juga bisa. Kita sesuaikan dengan jam yang kita minati. Terus kita juga perlu sebagai pendamping misioner, kita juga perlu bimbingan rohani. Kita bisa meminta seorang rohaniwan atau suster atau bruder atau seorang romo untuk menjadi pembimbing rohani kita. Karena kita sebagai seorang pendamping, kita juga perlu diisi, perlu dibersihkan gitu ya, supaya kita juga bisa dapat mendampinginya dengan sungguh-sungguh, dengan baik. Terlibat dalam kegiatan gerejawi itu pasti, kalau seorang pendamping menjalin komunikasi yang baik dengan hierarki, juga kita terlibat dalam kegiatan gerejawi. Ini pesan dari Yohanes, Injil Yohanes 21, yang Yesus memastikan bagaimana Yesus bertanya kepada Petrus, apakah Petrus mencintai Tuhan Yesus, ditanyakan sampai 3 kali. Dan kita juga bisa merefleksikan, kalau itu ditanyakan kepada kita, apa yang harus kita jawab ya. Itu sebagai refleksi saja ini, bacaan ini buat teman-teman. Menghayati sholat cinta bersama Yesus, yaitu yang pertama hidup dan tinggal bersama Yesus. Yang kedua, hidup seperti Yesus, yaitu sederhana, berbela rasa ya, peka ya terhadap tadi, dengan anak remaja yang kesulitan kita siap membantu, dan kita bersatu selalu dengan Kristus, dan kita pergi kemana-mana bersama Kristus. Itu menghayati sekolah cinta bersama Yesus. Bagaimana sikap batin yang perlu dikembangkan dan dimiliki oleh seorang pendamping misioner? Sikap batin apa yang perlu dimiliki dan dikembangkan oleh seorang pendamping misioner, yaitu yang hidup berpusat kepada Yesus ya, hidup berpusat kepada Yesus Kristus. Tadi sudah di depan juga dikatakan, berpusat kepada pokok anggur, maka kita akan berbuah. Hidup kita dalam keheningan dan doa. Kemudian kita terbuka terhadap bimbingan Roh Kudus ya, mendengarkan suara bimbingan Roh Kudus, dan kita berani mengosongkan diri. Mengosongkan diri itu maksudnya kita melepaskan diri dari segala urusan kita menghadap kepada Yesus, kita berkomunikasi, kita menyerahkan diri kita kepada penyelenggaraan Yesus, dan kita mendengarkan apa yang akan disabdakan oleh Roh kepada kita. Kita diutus atau kita harus melakukan apa gitu ya. Terus rela berkorban, itu melayani dengan rendah hati, rela berkorban apapun, termasuk waktu, termasuk kesempatan, bahkan juga kadang-kadang kita juga sebagai pendamping iman anak dan remaja, kita berkorban secara finansial ya. Kalau adik-adik memerlukan bantuan dan tidak bisa diharapkan dari gereja, kadang-kadang kakak pendamping yang harus membuka dompetnya untuk membantu adik-adik kita ini. Kemudian berbela rasa dengan yang kecil dan lemah.
Terus kemudian yang terakhir yaitu hasrat kuat bersatu dengan Kristus. Itu jiwa misioner yang hidup berpusat kepada Yesus Kristus ya. Nah, sekarang kita akan peneguhan, kita akan melihat pesan dari Santo Yohanes Paulus II. Ke dalam tanganmu para pembina iman anak dan remaja, Allah mempercayakan ciptaannya yang mungil, yaitu anak dan remaja itu. Kamulah yang dipercayai oleh Allah untuk menjadi guru yang memperkenalkan Allah atau Yesus dan rencana keselamatan Allah. Ya, itu pesan dari Santo Yohanes Paulus II. Kepatuhan kepada bimbingan Roh Kudus sebagai seorang animator-animatris atau pendamping iman anak dan remaja misioner harus patuh kepada tuntunan Roh Kudus dan berjalan menurut bimbingannya. Nah, 2 poin penegahan ini akan kita kuatkan dengan yang ketiga, itu pesan dari pesan dari Rasul Paulus, dari surat Rasul Paulus ini mengatakan seorang animator, animatris atau pendamping iman anak dan remaja itu harus berani mati terhadap segala kelemahan dirinya agar Kristus dapat hidup di dalam dirinya. Jadi dalam Galatia 2 dikatakan, aku hidup tetapi bukan aku lagi, aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, yaitu seorang pendamping iman harus berani mati terhadap segala kelemahan dirinya agar Kristus dapat hidup dalam dirinya. Nah, ini pertanyaan reflektif. Pertanyaan reflektif nanti bisa dijadikan refleksi buat teman-teman. Bagaimana saya menjaga dan meningkatkan kehidupan rohani saya, spiritualitas saya sebagai pendamping iman misioner. Yang kedua, bagaimana keterlibatan saya sebagai pendamping iman dalam menghidupi dalam kehidupan saya di lingkungan masyarakat, di lingkungan gereja, dan tempat kerja saya. Itu mungkin nanti bisa dijadikan bahan refleksi untuk teman-teman. Dan ini sekedar tips bagi pendamping. Tadi di depan sudah sebetulnya, ini saya hanya menyimpulkan saja, terbuka terhadap bimbingan roh, kemudian kehidupan doanya, kemudian selalu berkajar, berkembang, berinovasi ya, tidak kaku, kemudian mau menerima kritik, saran, dan masukan, kemudian kesiapan mental, dan mengenal memahami kebutuhan subjek bina. Dan yang lebih penting lagi, menjalin relasi yang baik dengan sesama pendamping. Ini kesimpulan dari yang tadi sudah saya sampaikan. Dari situ saya berharap teman-teman siap, terutama bagi teman-teman yang baru untuk mulai mendampingi, dan juga teman-teman yang sudah mulai mendampingi harus lebih semangat lagi untuk menjadi misionaris Yesus ya, dengan semangat 2D, 2K, yaitu doa, derma, kurban, dan kesaksian. Untuk itu, terima kasih, dan kembali ruang ini saya berikan kepada Kak Yuan. Terima kasih, Kak Yuan. Terima kasih Ibu Yeyen untuk sesinya yang menarik. Yang menarik buat saya tadi menjadi sahabat dan mengenal remaja, menjadi rekan seperjalanan rohani bagi remaja. Mungkin teman-teman yang sudah lama mendampingi remaja berasa begitu ya, saat kita mendampingi teman-teman remaja, lalu sekarang malah menjadi partner kita dalam mendampingi remaja. Itu rasanya ada sukacita begitu, apalagi kalau misalnya remaja terpanggil untuk mau hidup selibat. Wah, sebagai pendamping ada rasa bangga begitu ya teman-teman. Terima kasih Ibu Yeyen. Teman-teman, kita berikan jempol menarik dulu untuk Romo Rudi dan Ibu Yeyen. Terima kasih Romo Rudi dan Ibu Yeyen. Terima kasih juga teman-teman. Untuk teman-teman yang lain, boleh kalau mau ada pertanyaan, bisa langsung di kolom chat. Ini kita udah ada satu nih Bu Yen yang mau bertanya ke Bu Yeyen. Ada Pak Michael.
dari Ya. Kalideres. Tanya untuk Ibu Yeyen. Ya. Benediktin Fransiskan itu apa ya? Terus tadi ada istilah tanda zaman selain Alkitab, ajaran tradisi. Nah, apa maksudnya tanda zaman itu, Bu Yen? Ya tadi yang sudah saya katakan, tanda zaman itu misalnya ada mujizat-mujizat ya, itu juga seperti kemarin yang di baru-baru kita lihat yang disampaikan oleh Gereja Katolik, anak remaja juga bisa menjadi santo, santa. Siapa ayo yang kira-kira masih ingat yang baru saja di beatifikasi? Carlo Acutis, Bu. Ya, ya. Carlo Acutis ya. Jadi itu sebagai tanda-tanda zaman juga, tanda-tanda zaman juga itu perkembangan. Jadi santo, santa itu mujizat-mujizat juga tidak terjadi pada zaman dulu, pada saat ini pun juga masih bisa terjadi. Ya, terus kemudian alam, tanda-tanda alam, kita terlibat ya mewartakan Injil dengan tanda-tanda zaman alam. Seperti sekarang keadaan alam begitu banyak sampah, kemudian lapisan ozon yang sudah semakin menipis. Bagaimana kita sebagai pewarta Injil kita bisa ikut ambil bagian mengatasi itu? Yaitu kita dengan cara terlibat menjadi teman seperjalanan bagi anak remaja. Ayo kita mengurangi sampah, ayo kita membuat bipori, ayo kita membuat kompos gitu. Itu juga termasuk tanda-tanda zaman. Gitu. Kemudian tadi yang kedua dari spiritualitas Benediktin ya, dari Santo Benedictus itu, spiritualitas Santo Benedictus. Jadi contoh-contoh hidup Santo Benedictus, juga tadi ada Fransiskan, itu contoh hidup dari Santo Franciscus Xaverius. Juga ada dari mana tadi, Ignatian ya, Ignatian dari Ignatius Loyola. Itu aja Kak Yon. Kita bisa membaca buku-buku dari orang-orang kudus itu dan kita bisa mencontoh spiritualitas hidupnya. Gitu. Mungkin Romo Rudi kalau dalam hal ini bisa menambahkan. Ya, saya nambahin yang spiritualitas aja. Maksudnya Benediktin adalah ordo dari Santo Benedictus yang berdevosi kontemplasi Yesus itu sungguh-sungguh kontemplatif gitu ya. Jadi semacam pertapa. Moto hidupnya Santo Benedictus itu adalah ora et labora. Mungkin itulah yang harus ditiru keteladanannya. Berdoalah dan bekerjalah. Itu yang spiritualitas bisa kita timba dari kesaksian Benedictus atau ordo kalau di Indonesia itu pertapaan Rawaseneng Ukso. Kalau Pak Michael sering ke sana ke Rawaseneng bagus tuh. Saya dulu tiap tahun menjelang pandemi ini udah 2 tahun absen ya. Tiap tahun ngecasnya di sana di pegunungan tinggi mendengarkan doa hidup doa mereka itu sembahyangnya 5 waktu. Dari pagi mulai jam 3 bangun berdoa, 8 malam ini udah tidur, nanti jam 2:30 dibangunin, jam 3 berdoa, menyampaikan brevir-brevir itu ibadat harian 5 waktu. Masih ada angelus ketat dan mereka mengiringi dengan kerja-kerja mereka. Tapi mereka nggak boleh melayani kita. Jadi ini ordo yang agak tertutup, kerjanya hanya doa. Maka disebut ordo pertapa. Kalau Fransiskan, itu cara hidup Fransiskus Assisi kan kita tahu dengan kemiskinan, semangat miskin, kesederhanaannya, bela rasanya, mengasihi dan melayani orang miskin gitu ya Bu ya. Itu bisa kita timba spiritualitasnya. Bahkan kalau saya boleh nambahkan, Fransiskus Assisi itu spiritualitasnya keren. Dari mana hidup mistiknya dengan Tuhan Yesus? Dia kan mengalami stigmata, itu bisa dipelajari itu. Saya sendiri kalau boleh sharing, 5 santo santa yang menghidupi saya diantaranya disebut Bu Yeyen tadi ya. Fransiskus, Assisi, Benedictus,
Ignatius, Teresia de Avila, dan yang terakhir Yohanes dari Salib. Nah, ini yang menyebabkan di saya kalau kita bicara banyak hal mengenai spiritualitas. Tapi dalam gereja Katolik itu ada 10 ribuan lebih, baru ini puluhan. Santa termasuk yang terbaru untuk aktivis hikmasi. Nggak harus semua, saya aja ambil 5. Itu kalau kita pegang teman-teman, itu akan menghidupi pelayanan kita. Ya, itu tambahan saya. Kalau Ignatius Loyola itu latihan rohaninya dengan diskresionya. Semuanya itu saya kuasai, banyak saya hidupi sehingga enak. Inspirasi dari mereka itu bisa juga referensi. Nggak sendirian suci, tapi bersama orang lain. Ini spiritualitas yang memberi inspirasi. Tadi ada yang tanya Alkitab pasti pertama, ya kan? Pertama Alkitab. Kita kan banyak spiritualitas itu, ya. Ada juga tradisi-tradisi. Itu ya kayak Ekaristi. Ekaristi kan tradisi, baptis tradisi. Semuanya ini yang kita lakukan tradisi. Tradisi berkat begini itu tradisi-tradisi. Tradisi kecil itu demi kebersamaan kita, karena kita ini gereja Katolik seragam seluruh dunia. Maka dalam catatan itu, di tengah perbedaan-perbedaan kita saling memperkaya dan luar biasa kalau mau kita gali spiritualitasnya. Jadi macam-macam. Kalau tanda-tanda zaman persis yang disampaikan tadi Bu Yeyen. Tambahannya kan ada aneka peristiwa yang bisa menjadi pesan-pesan ilahi. Misalnya ekologi. Ini kan tanda-tanda zaman. Apa yang bisa kita buat? Akhirnya dengan kerusakan alam lingkungan, kita mengajarkan bina iman anak kita dengan mengajarkan itu supaya kita merawat lingkungan hidup. Ini bagian dari sebuah tugas perutusan. Dan Bu Yeyen tadi mengalaminya lengkap semua ya itu ya. Itu kalau dilakukan makalahnya Bu Yeyen, kita semua udah kudus nih, bahkan lebih cepat. Makasih, ini tambahan saya begitu aja, Pak Michael. Makasih Romo. Terima kasih Romo dan Ibu Yeyen. Ini ada pertanyaan dari Kayoan. Wah, ini sama ini namanya kayak saya. Kayoan dari Kosambi. Sekarang ini banyak referensi YouTube yang kita bisa gunakan untuk mengisi pertemuan BIR. Apakah ada referensi YouTube tertentu yang dapat kita pakai acuannya untuk pengajaran terutama yang berlandaskan ajaran Katolik? Mungkin dari Bu Yeyen atau Romo Rudi punya referensi YouTube yang bisa kita pakai? Nanti Bu Yeyen tambahin ya, kalau saya sendiri ya. Saya buat akun channel itu kadang-kadang bisa buat menjadi referensi para katekumen atau para pengajar karena mengambil sebuah kisah-kisah pengalaman hidup. Ini salah satu. Yang saya buat itu sebetulnya ingin mewartakan. Terus kita ini masa pandemik nggak bisa buat apa-apa loh teman-teman. Saya nggak bisa berkunjung lagi ke tempatnya Bu Maria Syukur, nggak bisa diundang atau ke tempatnya Bu Vera, mungkin juga nggak bisa ke Pak Bosko, Ronald, Wibita, nggak pernah ke sana, nggak bisa lagi. Kita nggak bisa ke situ kayak dulu. Ngapain lagi sekarang? Ada alat canggih namanya ya teknologi dengan medsos. Ini ya saya gunakan bersama teman-teman. Akhirnya kita buat misalnya pojok iman. Itu di situ kan sebetulnya saya membuat channel-channel yang ya ini masih belajar, trial and error. Misalnya saya ingin menghidupi katekisme singkat. Karena ya bidang kita kan katekisme. Ambil tuh ajaran-ajaran gereja ditampilin secara singkat. Semoga menarik. Saya masih belajar sedikit. Ternyata bicara langsung dengan bicara di layar tuh agak beda loh teman-teman ya. Nah itu kita kan latihan. Di situ kita mulai mencoba nampilin aja. Dan ternyata ada banyak kok kalau makalah saya itu atau tema saya menarik bisa sampai 11.000. 11.000-an orang menonton. Nah ini kan sarana kita untuk bisa mengambil. Ini catatan kalau saya sharing dari Komkat sendiri buat yang secara pojok iman menjadi materi pendalaman. Tapi itu nggak bisa untuk anak-anak. Maka saya akan mengatakan kepada Bapak Ibu, ambillah bahan-bahan yang sisinya positif.
Ya, ada banyak kok. Ambillah bahan-bahan yang sisinya positif. Ajarkan itu dalam proses ketika kita udah memfilternya dan disampaikan dalam terang ajaran Katolik, gitu kan? Kalau buat saya silahkan aja cari banyak itu bahan-bahan yang bisa diambil. Saya nggak akan mengatakan harus ini, harus itu, enggak. Ada juga yang materinya katolisitas, Katolik fokus juga, itu juga bagus juga banyak. Tapi sekarang seluruh dunia loh menampilkan itu. Kalau di gereja di Filipina bagus itu, dia mulai masuk ke game online. Sementara di kita belum masuk. Susah mungkin teknologinya. Kalau ada yang bisa, Michael bisa, bagus tuh buat akun kayak gitu. Ada banyak peluang-peluang dari data-data. Kemarin waktu saya seminar nasional di Malang itu, saya bercerita kepada uskup-uskup dan para romo suster, para katekis di sana mengenai data-data. Bagaimana kita masuk di akun-akun itu, Instagram, TikTok, sekarang tuh banyak loh kayak gitu. Dan saya senang, karena Katolik sekarang nggak ketinggalan zaman sama Protestan. Dulu-dulu kita kan selalu diam. Sekarang banyak tuh yang TikTok, bahkan suster yang dibelah begini, gimana itu ya sininya Pak Jokowi sambil nyanyi, terpesona, aku terpesona, memandang wajahmu. Ya, kamu dapat sepeda, lucu itu. Bagi saya itu juga bagian cuplikan-cuplikan kecil yang kalau kita mau ambil. Itu banyak hal sarananya. Diseleksi aja Mbak atau Kak Yohan. Romo nggak akan memberi harus ini, harus itu, tapi tolong diseleksi, difilter dalam terang ajaran Katolik. Kalau itu inspirasinya bagus, boleh kok diajarkan. Kadang-kadang saya menyusun berkhotbah itu juga ambil beberapa catatan-catatan yang lalu saya formulasi. Ini pas nggak, ada nggak, sesuai nggak dengan ajaran Katolik, ya kayaknya ini menarik. Jadi bukan sembarang menariknya, diolah dulu. Itu usul saya, Bu Yayan mungkin menambahkan. Kalau yang secara rutin spesifik itu belum ada, tapi dari beberapa paroki sudah ada yang bisa menampilkan kisah-kisah atau acara-acara atau kegiatan-kegiatan pendampingan melalui YouTube. Contohnya Kak Katrin sudah bikin ya, Kak Katrin itu dan Kak Wena udah beberapa kali buat, juga dari Suster Asia juga membuat juga pendampingan atau pewartaan melalui lagu-lagunya, itu bisa dilihat juga, itu juga bisa digunakan untuk anak dan remaja. Tapi kalau secara khusus dari Kompak memang belum ada. Tetapi nanti dalam pertemuan yang ketiga, kami dari para tim BIR, divisi BIR nanti akan memberikan contoh-contoh untuk teman-teman bagaimana mendampingi adik-adik remaja itu secara virtual, yaitu dengan metode-metode yang diajarkan oleh Romo Rudi akan kita kupas, akan kita aplikasikan dengan ada simulasi ya Kak Yohan ya, dengan simulasi nanti pada pertemuan ketiga. Jadi minta tolong nanti teman-teman juga ikut, jangan putus, kita tetap hadir dalam pertemuan kedua dan ketiga, karena pertemuan kedua nanti akan membicarakan soal metode yang diajarkan oleh Romo Rudi dan aplikasinya. Kemudian pertemuan yang ketiga kita akan praktek mengaplikasikan itu. Itu aja Kak Yohan. Terima kasih Romo dan Ibu Yayan. Mungkin saya menambahkan sedikit tadi, betul Ibu Yayan bilang bahwa nanti di pertemuan ketiga kita akan lebih banyak simulasinya kakak-kakak. Jadi dari metode pendampingan yang telah diberikan Romo Rudi, kita akan simulasikan. Dan kalau teman-teman membutuhkan bahan katekese, bisa tuh lihat di TikTok, karena banyak juga imam-imam atau kaum tertabis begitu membuat katekese yang menarik untuk anak-anak dan remaja, begitu. Kak Michael, mohon maaf untuk
konteks yang ini kita diskusikan nanti di grup WhatsApp saja ya Kak, supaya waktunya kita lebih luas begitu untuk WhatsApp. Kalau sekarang karena sudah mendekati waktunya untuk selesai begitu. Jadi mungkin nanti untuk pertanyaan selanjutnya teman-teman kita bisa berkomunikasi lewat grup WhatsApp. Nanti akan segera kita buat. Terima kasih untuk Romo Rudi dan Ibu Yeyen untuk sesinya yang luar biasa. Sebelum kita selesai di pertemuan kita yang pertama ini, mungkin dari Ibu Tere ada yang mau disampaikan, Bu Tere? Ada pengumuman? Yohan, yang itu dulu, yang apa, door prize-nya dulu dijalanin. Siap. Yang untuk door prize, kalau tadi kita ada 3 buku dari Canisius, lalu ada lip kuota, dan yang terakhir ada 2 hadiah spesial dari Romo Rudi ya Romo, begitu. Nanti teman-teman saya akan menampilkan sebentar. Teman-teman bisa mengikuti kuisnya lewat link ini. Ada 2, teman-teman, ada pakai QR code dan juga linknya. Pemenangnya adalah yang tercepat dan tepat pastinya. Tepat dan cepat, begitu. Sudah dicatat atau sudah membuka QR code-nya, teman-teman? Kalau sudah, saya stop share supaya nanti bisa lebih cepat kita menyelesaikan kegiatan kita pada malam hari ini. Dan kita bertemu di grup WhatsApp. Sudah ya? Oke. Siapa cepat dan siapa tepat itu pemenangnya. Sudah Bu Tere atau Ibu Tere ada yang mau disampaikan? Untuk pemenangnya kapan mau diumumkan ya, Yohan? Pemenangnya paling lambat besok, Bu. Besok ya? Oke. Oke, baik. Terima kasih presentasinya Romo Rudi dan Ibu Yeyen, sangat luar biasa dan sangat menarik. Banyak sekali pengetahuan-pengetahuan iman yang bisa kita dapatkan dari pembinaan ini. Untuk materi, Romo Rudi dan Ibu Yeyen akan kami masukkan ke dalam website kami, yaitu komkat.kaj.org. Mungkin besok ya baru kami masukkan. Terima kasih juga buat Kak Yohan yang cantik, ya semangat, sudah memfasilitasi sebagai moderator webinar ini, sehingga presentasi dan dari narasumber kita bisa berjalan dengan lancar dan baik, dan sesi tanya jawab pun dapat berjalan baik. Dan mohon maaf kepada kakak-kakak pembina BIR yang masih belum mendapatkan kesempatan bertanya kepada narasumber, namun materi-materi yang akan di-share akan membantu kakak-kakak semua. Nah, sebenarnya kita akan mendengarkan iklan ya. Ada iklan yang mau lewat, tapi ternyata iklannya lagi off ya. Pertama dari ILP lagi off, kemudian dari PT Canisius juga lagi off. Jadi kita lewatkan iklan tersebut. Tapi tetap kami berterima kasih dari PT ILP yang telah memfasilitasi Zoom ini dengan baik. Dan juga terima kasih PT Canisius yang telah memberikan hadiah juga bagi kakak-kakak pembina BIR paroki, dan juga bagi donatur ya kuota yang juga memberikan pelayanannya untuk kami di tempat ini. Dan terima kasih juga buat kehadiran kakak-kakak pembina BIR yang hadir pada saat ini. Dan kita akan bertemu lagi dalam webinar part 2 dan part 3 yang tadi sudah diberitahukan oleh Bu Yeyen dan Yohan. Ada pertemuan kedua Minggu 28 Maret 2021. Temanya Fun with PT 3I Method. Ya, waktunya sama, ya kan? Hari Minggu juga jam 19 sampai 21. Kemudian pertemuan 3 Minggu 11 April 2021, temanya bermisi bersama remaja. Waktu sama
hari Minggu juga jam 19 sampai dengan 21. Jadi jangan lupa bagi kakak-kakak pembina yang hari ini sudah hadir, mungkin next yang yang part 2 ini boleh mengajak teman-teman lagi untuk bisa hadir di dalam webinar ini. Oke, baik. Mungkin sudah saatnya Kak Iwan kita akan berpisah dan undur diri dari webinar ini. Kita akan tutup webinar ini. Silakan Kak Iwan, terima kasih. Terima kasih Ibu Tere. Sebelum kita tutup, pastinya yang tidak kalah penting adalah kita harus foto dulu teman-teman. Maka saya minta untuk teman-teman yang masih off videonya, boleh dibuka dulu. Kita berikan gaya yang paling terbaik di medsos. Sudah dibuka semua ya teman-teman videonya. Sebentar. Saya mulai di slide pertama dulu. Wah, ini Katria udah senyum nih, Katria. 1, 2, 3, berikan senyum terbaik. Sebentar. Oke, yang kedua, slide kedua. 1, 2, 3, berikan senyum yang terbaik. Sebentar. Slide yang ketiga. 1, 2, 3, berikan senyum paling manis. Slide terakhir, slide keempat, kita berikan senyum paling istimewa. Oke, terima kasih kakak-kakak sudah join pada malam hari ini. Nanti kita bertemu lagi di kesempatan yang kedua dan yang ketiga. Jangan lupa untuk ajak teman-teman dari paroki masing-masing. Kita tidak terbatas anggota nih ya, Bu Tere. Enaknya kalau virtual begitu ya teman-teman, lebih banyak yang ikut serta dalam kegiatan ini. Terima kasih banyak teman-teman. Mari kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini dengan doa, nanti ditutup dengan berkat dari Romo Rudi. Baik, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa menutup pertemuan kita pada malam hari ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu atas penyertaan-Mu sepanjang pertemuan kita pada malam hari ini. Tuhan, kami menyadari bahwa banyak tantangan kami dalam mendampingi remaja di paroki kami masing-masing. Namun kami percaya bahwa Engkau selalu mendampingi kami agar kami menjadi lebih inovasi, punya kreativitas yang lebih baik, agar nama-Mu semakin dimuliakan dan teman-teman remaja semakin bertumbuh dalam iman, harapan, dan kasih akan Engkau. Kami ingin menutup hari ini dengan istirahat malam, kiranya Engkau memberkati kami agar besok kami bisa melanjutkan aktivitas kami kembali dengan penuh berkat dari-Mu. Kami akhiri pertemuan ini dengan berkat dari Romo Rudi. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga karya teman-teman, kakak-kakak, semua di paroki masing-masing, dalam pekerjaan dan juga di rumah kita masing-masing, Anda semua dilindungi dengan rahmat kesehatan, Anda semua dituntun pada inspirasi Roh Kudus, dan di masa Prapaskah ini juga kita dapat menjalankan pantang dan puasa kita dengan penuh sukacita. Maka berkatnya tinggal pada Anda dan saya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Rudi, Bu Yeyen, Kak Iwan, teman-teman semua dari paroki. Terima kasih. Salam sehat, salam katekese. Kita berjumpa kembali di part 2 dan 3. Terima kasih.